lagi di channel Sound Professor. Kali ini kita akan bahas materi OOP pertemuan 2, yaitu pengenalan program Java. Tujuan setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan keunggulan program Java. Yang kedua, membuat program sederhana, mengcompile dan menjalankan program Java. Yang ketiga, mengembangkan program Java menggunakan NetBeans. Yang keempat, menggunakan style program Java dengan baik dan dapat membuat dokumentasi program dengan benar. Yang terakhir adalah dapat menjelaskan perbedaan antara syntax error, runtime error, dan logic error. Oke, next. Pokok bahasan yang akan kita bahas dalam materi kali ini ada beberapa topik. Yang pertama, kita akan bahas sejarah Java. Yang kedua, keunggulan Java. Yang ketiga, struktur program Java. Yang keempat, JDK, compiler dan interpreter. Yang kelima, pengembangan program Java dengan NetBeans. Yang keenam atau yang terakhir adalah mengenal error atau kesalahan program. Oke, sejarah Java. Java tahun 91, project dari Green, itu kelompok dari Sun Engineer dipimpin oleh James Gosling, akan merancang program simpel untuk konsumsi elektronika tersebut. Terus pada tahun 92, project itu menghasilkan produk bernama Seven Star, tapi produknya itu kurang sukses di pasaran. Terus pada tahun 93 sampai pertengahan tahun 94, project baru dari First Person Inc. itu dipelopori oleh Patrick Naughton, mencoba memasarkan Star 7 300.000 airmail, itu pun juga gagal. Terus pada tahun 94, the internet growing bigger, the web browser take hypertext to translate to screen. Nah, kebanyakan browser adalah Mosaic, ditulis oleh Mike Anderson. Terus pada tahun 94, Patrick Naughton dan Jonathan Pine merancang the real browser. Itu arsitektur neutral, real-time, reliable, and secure. Disebut Hot Java, ditulis dalam bahasa Java. Pada tahun 95, the breakthrough for widespread use of Java, when Netscape, ditulis oleh Jim Clark, membuat browsernya Java Enable. Nah, tahun 96 Januari, itu Netscape versi 2 menggunakan Java versi 1.0. Itu adalah Java secara singkat. Nah, apa sih keunggulan Java? Kenapa harus menggunakan bahasa Java dalam mata kuliah OOP? Yang pertama itu, Java itu sederhana dan ampuh, mudah dipelajari jika telah mengenal konsep OOP, terbuka dan mudah dikembangkan. Yang kedua itu aman, karena dibuat dengan pertimbangan penuh keamanan di internet. Yang ketiga full OOP, hanya program Java yang benar-benar OOP. Kebanyakan bahasa program lain itu memiliki hierarki data yang kaku, bahkan OOP adalah fasilitas pilihan saja. Maka dari itu kita menggunakan bahasa Java. Yang keempat, kokoh. Kekokohan terkait dengan beberapa kelemahan program lain seperti Pascal atau C++ dengan pointer, pengaturan memori dengan konsep garbage collection. Terus yang kelima, interaktif, yaitu dirancang untuk kebutuhan pemrograman jaringan yang interaktif. Yang keenam, netral arsitektur, mengatasi portabilitas program antar sistem operasi, misalnya Mac, PC, Unix, dengan konsep Java Code, Byte, dan Java Virtual Machine. Itu adalah keunggulan Java. Kenapa OOP menggunakan bahasa Java? Next. Nah, untuk struktur pemrograman Java, secara prinsip itu Java dapat dibedakan menjadi dua, yaitu aplikasi dan applet. Aplikasi itu program Java yang dapat berdiri sendiri, dikompil dan dieksekusi secara mandiri. Ciri utamanya itu program Java adalah aplikasi di dalamnya ada definisi metode, main dengan sintaks public static void. Ini adalah contoh atau ciri dari program Java. Di sini pasti ada public static void main. Nah, ini. Kalau untuk applet,
program Java yang dikompil menjadi file class atau code base dan eksekusinya itu diisikan ke dalam file HTML, misalnya diisi dengan tertentu. Kalau Applet ini menggunakan browser untuk eksekusi. Applet juga dapat diisi menggunakan program Applet Beamer dalam JDK. Yang dapat dan aplikasi. Nah, struktur aplikasi seperti ini. Suatu aplikasi Java memiliki struktur sebagai berikut. Biasanya diawali dengan import, nama paketnya apa. Terus, nah ini ada ciri utamanya, public, class, nama kelasnya apa, extend, nama induk, implement, nama interface, nama interface-nya, dan sebagainya. Terus, yang kedua, didefinisikan data dan definisi variabel, definisi metode-metode. Jadi ini public, static, void, main string. Di akhir definisi selalu ditutup dengan kurung kurawal. Nah, keterangan seperti ini. Tanda kurung buka kotak berarti bagian tersebut bersifat pilihan, boleh tidak ada. Seperti ini, import ini boleh tidak ada, public ini pun boleh tidak ada, langsung ditulis kelas langsung boleh. Nah, kotak ini juga extend boleh tidak ada atau opsional, implement boleh tidak ada. Tanda garis miring 2 berarti di belakang tanda tersebut adalah komentar program, jadi tidak mengaruhi program ketika dijalankan. Seperti ini adalah komentar program. Next, JDK Compiler Interpreter. Jadi JDK Compiler Interpreter. JDK itu singkatan dari Java Development Kit. Itu merupakan seperangkat kode, library, forum, dan paket yang berguna untuk membuat aplikasi atau applet Java. Jadi sebelum menginstal NLB pada pertemuan pertama kemarin, yang wajib diinstal adalah JDK-nya dulu, baru install NLB-nya. Nah, JDK dapat di-download di website resminya di sini, oracle.com ya. JDK memiliki 3 kelompok pengembangan, ada Java SE, Java Standard Edition untuk kebutuhan standar, Java EE atau Java Enterprise Edition untuk skala besar, dan Java ME untuk Mobile Edition. Ini untuk kebutuhan program mobile sudah dibahas di pertemuan pertama. Nah, kita akan coba membuat program sederhana menggunakan bahasa Java. Sebelumnya kita buka aplikasi NetBeans yang sudah kalian install pertemuan pertama. Nah, kalian buka, oke, kita buka aplikasi NetBeans. Nah, ini kita sudah membuka aplikasi NetBeans 8.2. Oke, kita buat new project, file, new project. Nah, kita pilih Java application ya. Kita klik next. Nah, oke, kita kasih nama misalnya adalah demo. Oke, create main class-nya nggak usah dicentang. Kita simpan project location-nya bebas, saya simpan di D, Java tutorial, atau misalnya bebas, terserah. Oke, project demo, project location kalian buka sendiri, defaultnya biasanya di C, tapi saya sudah ganti di D. Nah, create main class-nya tadi yang centang kita hilangin. Oke, kita klik finish. Nah, sekarang sudah terbentuk satu project bernama demo. Oke, setelah itu di dalam project demo ini kita buat klik kanan, terus kita pilih new Java class. Oke, nah, Java classnya sudah kita dibuat nama kelasnya welcome misalnya, bebas. Kita project pertama kita buat welcome. Oke, ada dalam project demo. Nah, sekarang kita klik finish. Nah, sudah terbuat satu kelas bernama welcome. Oke,
Untuk memodifikasi kode dalam kelas welcome, oke, ikuti akan saya buat. Ini adalah public static, biasa menggunakan kontrol spasi boleh. Public static void main string ini adalah ciri-ciri dari namanya program Java. Kita enter, kita masukkan, kita akan mencetak sebuah kata-kata, yaitu welcome. Welcome to Java. Oke, jangan lupa dikasih tutup titik koma. Oke, program sudah jadi. Nah, untuk mengkompilasi dan menjalankan kelas atau untuk menjalankan kelas dari welcome ini, klik kanan pada welcome. Klik kanan di sini, welcome to Java. Terus kita run file. Oke, sekarang sudah running. Nah, sekarang programnya sudah welcome to Java, akan tercetak welcome to Java. Oke, atau boleh selain klik kanan run file, kalian bisa klik shift F6, sama aja untuk shortcutnya. Oke, kita kembali ke presentasi. Pengenalan aplikasi Java. Aplikasi Java itu adalah sebuah program komputer yang akan dieksekusi ketika kita menggunakan perintah Java untuk menjalankan Java Virtual Machine atau JVM. Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang bagaimana cara mengcompile dan merun menjalankan aplikasi Java. Program Java dieksekusi dari metode main pada kelas. Nah, ini kita akan coba membuat program Java pertama, itu cetak teks ke layar. Oke, kita buat lagi di NetBeans. Kita buat satu project lagi, new project, atau dalam project yang sama kita buat kelas baru, new Java class. Namanya adalah program 1. Oke, kita finish. Sudah terbentuk satu kelas, yaitu public class program 1. Ini adalah nama kelasnya. Oke, sekarang kita buat public static void main. Oke, kita akan mencetak seperti tadi, menampilkan cetak ke layar sama sistem lain. Oke, apa yang akan kita cetak? Kita akan coba cetak selamat belajar pemrograman. Oke, coba bohong. Oke, sudah
Jadi programnya kita coba run sama seperti tadi, kita klik kanan di program Java, kita run file. Nah, akan tercetak selamat belajar pemrograman Java. Selamat belajar pemrograman Java. Oke, kita kembali ke PowerPoint. Nah, akan tercetak selamat belajar pemrograman Java. Nah, setiap program itu atau program Java dimulai dengan blok pembuka yaitu kurung perawal dan diakhiri dengan blok penutup kurung perafal. Nah, ini adalah satu blok program ya. Ini blok kelas diawali misalnya ini adalah namanya kelas program 1 tadi. Ini kurung kurawal buka, ini adalah kurung kurawal tutup. Itu namanya satu blok kelas. Terus blok metode, setiap kelas memiliki blok kelas yang melembutkan data dan metode dari kelas. Nah, setiap metode memiliki blok metode yang melembutkan statement-statement dalam metode. Dari public static void ini sampai kurung kurawal tutup, itu adalah namanya blok metodenya. Metodenya adalah mencetak selamat belajar pemrograman Java. Oke, next. Nah, ada karakter spesial pada program Java. Kita tadi dapat melihat beberapa spesial karakter dalam program. Contohnya adalah kurung kurawal tutup, garis miring 2, dan titik koma. Nah, artinya apa? Nah, seperti ini. Ini garis miring 2 program 1 di Java. Terus ada garis miring 2 metode pertama dimulai dengan eksekusi dari aplikasi Java. Terus ada lagi titik koma. Nah, apa sih artinya seperti itu? Nah, ini adalah artinya. Kurung kurawal buka dan tutup menunjukkan blok untuk menyertakan statement. Kurung buka kurung tutup digunakan dengan metode seperti ini. Ini digunakan di metode string, ini ditutup dengan kurung tutup. Nah, kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini adalah blok. Terus kurung ini menunjukkan array. Garis miring 2 adalah baris komentar sebaris. Tanda petik 2 menyertakan string atau urutan karakter. Tanda titik koma adalah tanda akhir dari statement. Itu adalah arti dari karakter spesial pada program Java. Nextnya adalah deklarasi kelas. Setiap program Java terdiri dari sedikitnya satu kelas. Pasti terdiri dari minimal itu satu kelas. Nah, kata kunci kelas digunakan untuk mendeklarasikan sebuah kelas. Contohnya adalah kelas, nama kelasnya apa? Seperti tadi adalah program Java, yaitu namanya berarti kelas program 1.java. Untuk setiap kelas yang didefinisikan dimulai dengan kata kunci public. Setiap public class harus disimpan dalam sebuah file dengan nama file, nama kelas.java. Sehingga jika definisikan kelas program 1, maka file yang tersimpan adalah program 1 Java. Ini adalah nama kelasnya Java, nama kelasnya adalah program 1. Nah, penulisan nama kelas seperti ini, public class program 1. Seperti public class program 1. Program 1 ini adalah nama kelasnya, diawali dengan kelas, dan ini adalah public karena kelasnya didefinisikan. Oke, nextnya aturannya. Penamaan kelas itu ada aturannya. Nah, sebaiknya dibuat kesepakatan tentang penamaan kelas yang baik. Jadi jangan asal ya. Terus nama kelas itu dimulai dengan huruf besar di awal kata untuk setiap kata. Contohnya, contoh nama kelas. Yang ketiga, nama kelas adalah identifier atau identitas. Sekumpulan karakter yang terdiri dari huruf, angka, underscore, dan tanda dolar yang tidak dimulai dengan angka dan tidak boleh ada spasi. Jadi diawali itu nggak boleh dengan angka dan tidak boleh mengandung spasi. Contoh nama kelas yang baik atau valid, program 1 boleh diawali dengan huruf besar, atau yang kedua dolar nilai atau underscore nilai atau m_input kolom 1. Nah, ini tidak ada spasinya. Terus dan tombol 5 boleh. Yang tidak boleh adalah
diawali dengan angka, misalnya 5 tombol ini nggak boleh. Terus input kolom, ini ada spasinya nggak boleh. Yang terakhir, Java itu bersifat case sensitif atau sensitif terhadap huruf besar. Nah, huruf besar dan huruf yang berbeda, sehingga nilai dan nilai adalah identifier yang berbeda walaupun sama-sama valid. Misalnya nilainya sama, misalnya kata-katanya sama. Tombol T-nya kecil atau tombol T-nya 2 itu bersifat case sensitif ya. Beda. Nextnya adalah class body. Diawali dengan kurung kurawal untuk memulai deklarasi dari body atau tubuh kelas, dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Jika mulai kurung kurawal buka, jangan lupa dengan menutup kurung kurawal tutup. Ini seringkali terlupa. Jika dibuka dengan kurung kurawal buka, jangan lupa diakhiri dengan kurung kurawal tutup untuk body class. Next, deklarasi metode. Ingat, public static void main string ini adalah awal mula dari setiap aplikasi Java. Defaultnya seperti ini, awal mulai. Setiap mendeklarasikan sebuah kelas Java, maka normalnya akan berisi satu atau lebih dari metode. Bisa lebih dari 2, 3, atau 4, tapi minimal ada satu metode. Untuk sebuah aplikasi Java, satu dari metode harus disebut sebagai main dan metode tersebut didefinisikan. Contohnya ini adalah sebuah metode. Diawali dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup, diakhiri adalah satu buah metode. Ini sudah jadi aplikasi Java. Metode tersebut yang akan mengembalikan informasi ketika tugas telah selesai. Nah, kata kunci void mengindikasi bahwa metode tidak akan mengembalikan informasi. Nah, seperti ini, ada voidnya, ini berarti metode tidak akan mengembalikan informasi. Oke. Menampilkan output ke layar. Dengan sistem .out.println. Nah, sistem .out.println ini selamat belajar programming Java. Ini sudah kita buat tadi. Instruksi komputer untuk melakukan aksi untuk menampilkan karakter di antara tanda petik 2. Jadi karakter yang akan ditampilkan selalu diawali dengan tanda petik dan ditutup dengan tanda petik 2. Karakter dapat berupa string atau disebut dengan karakter string atau string literal. Nah, sistem .out adalah objek predefined, diketahui sebagai standar objek output. Kalau sistem .println atau argumen selamat belajar mengenai Java dan titik koma disebut sebagai statement. Nah, setiap metode dapat berisi satu atau lebih statement. Setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Jadi setiap metode bisa lebih dari satu statement. Misalnya ini kita buat lagi sistem .println. Run file lagi, bisa minimal satu statement, bisa lebih dari satu. Selamat mencoba, selamat belajar programming. Oke, jangan lupa setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kita akan modifikasi program Java untuk menggunakan multiple statement dan mencetak teks dengan berbaris teks dengan menggunakan single statement. Statement pertama menggunakan sistem out, metode print, dan statement kedua menggunakan metode println. Pada metode println, posisi output kursor akan pindah di awal baris berikutnya, sedangkan print tidak. Oke, kita coba. Metode pertama kita menggunakan sistem print. Metode kedua menggunakan sistem println. Oke, kita run file. Jadi tidak akan ke enter ya, dia akan berlanjut penulisannya.
print. Jadi kalau metode yang pertama menggunakan sistem outprint, sedangkan metode kedua menggunakan println, dia tidak akan enter atau enter, tapi dia akan bilang selamat program Java, selamat mencoba. Oke. Yang kedua, kita tambahkan /n atau pindah baris, atau ada /t horizontal tab, atau /r posisi kursor di awal baris, atau /2 mencetak karakter, atau tanda petik cetak quotes. Nah, kita coba yang pertama adalah dalam quote. Oke, sistem outprint line dalam quote. Kita coba ya. Yang pertama kita adalah menggunakan /n di sini. Selamat belajar. Ini saya ganti dulu. Kita hapus dulu. Kita gunakan /n, terus kita copy tadi. Nah, selamat belajar pemrograman Java. Kita run lagi. Nah, /n itu adalah fungsinya untuk pindah baris. Selamat belajar program Java, selamat belajar pindah baris baru, terus pemrograman Java di baris kedua. Oke, kalau kita coba menggunakan /t, kita run file lagi, dia akan tab ya, tab satu tab. Terus ada /r, kita coba, kita run file lagi. /r itu siapa? Posisi kursor di awal baris. Tidak ada programan Java tuh. Karena posisi program Java ada di awal baris. Selamat belajarnya nggak ada. Ada namanya /2 itu untuk coba menggunakan 2 slash. Run file. Selamat belajar programan Java. Itu untuk mencetak karakter ya, karakternya di karakter slash. Oke, next. Ini kita akan coba belajar membuat program membaca input keyboard dengan flash scanner dan menambahkan integer. Oke, kita buat program baru aja ya. New project, file, new project, Java application, next. Kita buat program namanya adalah input scanner. Finish. Oke, kita buat new Java class. Java class yang dari input scanner. Nah, tadi nggak boleh ada spasi ya. Nah, kita hapus. Finish. Sudah terbentuk satu kelas, namanya adalah kelas input scanner. Oke, kita akan deklarasikan
Metodenya adalah dimuawali dengan eksekusi dari aplikasi itu public static void main string. Nah, kita akan membuat inputan keyboard dengan scanner. Caranya adalah kita buat objek baru input sama dengan new scanner. Kita gunakan sistem in. Oke. Jangan lupa. Nah, jika seperti ini, kita klik kanan. Ini ada tanda kita klik kanan. Nah, kita tambahkan import Java Util Scanner. Nah, otomatis di sini sudah ada di atas, paling atas sudah ada import Java Util Scanner. Ini adalah program menggunakan kelas scanner. Oke, setelah itu kita tambahkan integer adalah tipe data untuk bilangan bulat. Kita masukkan integer, nama integer nilai 1. Kita buat integer lagi nilai 2, terus integer lagi jumlah. Untuk menampilkan di layar, kita perlu menampilkan sistem check out printline. Kita pakai printline ya. Masukkan angka ke 1. Nah, ini adalah kursor, nanti masukkan lagi nilai 1 adalah tadi nilai 1 sama dengan input dot next. Tapi kalau spasi bisa next integer. Ini artinya membaca angka pertama dari keyboard. Terus sistem kita cetak lagi untuk membaca angka kedua dari keyboard. Masukkan angka kedua. Oke, angka kedua kita dapat nilai 2 sama dengan input next integer ya, integer angka kedua. Ini adalah membaca angka kedua dari keyboard. Terus untuk menghitung jumlahnya, tulis jumlah sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2, koma. Oke, sekarang kita cetak jumlahnya berapa. Sistem printline, apa yang akan kita cetak tadi, jumlahnya berapa. Oke. Kita panggil variabel jumlah. Kita panggil
selesai. Nah, ini adalah akhir dari metode. Metode itu diawali dari sini ya. Ini adalah metode. Ini adalah satu metode. Ini adalah awal metode, kurung kurung buka. Ini adalah kurung kurung tutup. Tutup itu adalah satu metode tutup dari metode. Nah, kelas diawali dari sini. Ini kelas kurung kurung buka. Ini kelas kurung kurung tutup. Oke, sekarang kita coba running, kita save dulu. Oke, kita running programnya, run file. Oke, disuruh masukkan angka ke 1, misalnya 4. Sorry, kita ketik di sini 4. Nah, kita enter. Terus nextnya masukkan angka kedua, kita ketik 5. Enter lagi. Nah, jumlahnya adalah 9. Ini adalah program sederhana menggunakan keyboard scanner atau membaca input keyboard dengan kelas scanner dan menambahkan integer. Oke, tadi kita sudah buat program sederhana ini. Nah, deklarasi import, kita kembali ke PowerPoint. Deklarasi import java.util.scanner. Ini adalah program menggunakan kelas scanner. Deklarasi import itu membantu compiler untuk meletakkan kelas yang digunakan dalam program. Program tersebut menggunakan predefined kelas scanner dari paket Java util. Makanya kita mengimport dari library init yaitu Java util scanner karena kita tadi menggunakan kelas scanner. Java menganut konsep reuse. Kelas-kelas dapat dikelompokkan ke dalam paket. Paket adalah sekumpulan kelas yang saling terkait. Konsep memori. Nama variabel itu adalah ada nilai 1, nilai 2, dan jumlah itu adalah variabel atau atribut. Berhubungan dengan lokasi di memori komputer. Jadi nilai ini menampung angka ya tadi. Kita sudah menampung angka. Fungsi dari variabel. Setiap variabel mempunyai nama, tipe, dan ukuran dalam byte dan punya nilai. Contohnya, nilai 1 itu tadi input next integer. Ini membaca angka pertama dari keyboard. Nah, nilai yang diketikkan oleh user diletakkan ke dalam lokasi memori yang berhubungan dengan nama nilai 1. Jika user mengetikkan angka 20, komputer akan meletakkan nilai integer ke dalam lokasi nilai 1. Inilah nilai dulu. Jadi disimpan dulu. Tempat menampung nilai sementara itu adalah variabel. Nah, contoh lokasi memori yang menyimpan jumlah dari nilai 1 dan nilai 2. Ini adalah nilai 1 membaca angka pertama dari keyboard, nilai 2 input next integer membaca angka kedua dari keyboard, yang ketiga adalah jumlah, yaitu penjumlahan antara nilai 1 dan nilai 2. Nah, nilai 1 20, nilai 2 35, jumlahnya adalah 55. Oke, nextnya aritmatika, operasi pada Java. Ini ada operator tambah, kurang, kali, bagi, dan sisa bagian. Kalau ekspresi di aljabar biasanya menggunakan contohnya adalah F plus 7, tambahan, pengurangan ya P kurang C, atau perkalian BM, atau bagian pakai bagi ya, atau kalau sisa bagian adalah R mod S. Tapi kalau pada Java ini adalah ekspresinya. Plus menggunakan plus, kurang menggunakan kurang, kali menggunakan bintang, bagi menggunakan garis miring, dan sisa menggunakan persen. Itu adalah aritmatika dalam bahasa Java. Nah, untuk pengambilan keputusan atau persamaan, kalau operator aljabarnya adalah sama dengan, kalau persamaan di Java itu menggunakan 2 kali sama dengan. Kalau tanda seru dia tidak sama dengan. Nah, contohnya kalau di Java itu X tidak sama dengan Y berarti tanda seru sama dengan Y, artinya tidak sama dengan. Kalau sama dengan tidak sama dengan 2 kali. Nah, kondisi di Java-nya ya X sama dengan Y ya X sama dengan Y. Itu ekspresi Java. Kalau X tidak sama dengan Y ya X tanda seru sama dengan Y. Jadi ini artinya X tidak sama dengan Y. Operator rasional, X lebih besar Y. Kalau di Java adalah X lebih besar Y, sama. X lebih kecil Y, X lebih kecil Y.
X lebih besar atau sama dengan Y sama, jadi lebih besar sama dengan Y, atau X lebih kecil atau sama dengan Y ya X lebih kecil sama dengan Y, jadi sama aja. Next adalah style pemrograman dan dokumentasi. Style program yang baik dan dokumentasi yang tepat membuat program mudah dibaca dan membantu program untuk menghindari error. Nah, seperti ini adalah style pemrograman. Jadi ketika ada error ini akan dokumentasi. Jadi programnya nggak rapat, bisa dibaca. Nah, kita perlu menambahkan komentar untuk dokumentasi program sehingga dapat meningkatkan readability. Nah, ini adalah contoh komentarnya. Misalnya di sini akan saya tambahkan komentar ya. Sorry, di atas sini. Saya komentar diawali dengan garis miring 2. Program input scanner. Jadi ini nggak ada masalah. Program input keyboard. Kalau komentar biasanya tulisannya agak abu-abu, jadi dia mengaruhi. Ketika di run yang ada masalah, kita coba run aja. Memang nggak ada masalah, jadi tidak mengaruhi program. Terus misalnya saya tambahkan di sini komentar metode utama membuat inputan keyboard. Ini akan selalu tercetak ini. Jangan lupa untuk buat komentar diawali dengan garis miring 2. Oke. Nah, komentar diawali dengan garis miring 2 untuk komentar satu baris. Tapi bisa juga menggunakan garis miring 1 bintang dan diakhiri dengan bintang garis miring. Kita coba. Garis miring bintang membuat inputan keyboard. Tutup dengan bintang garis miring. Oke, sama aja komentarnya nggak mengaruh. Boleh menggunakan garis miring 2 atau bintang garis miring bintang dan tutup dengan. Oke, Java juga menyediakan komentar untuk dokumentasi, yaitu komentar Javadoc dengan bintang garis miring bintang 2 dan diakhiri dengan bintang 1. Nah, komentar Javadoc ini digunakan untuk membuat dokumentasi Java untuk format instruksi. Jadi jangan kita pakai ini ya. Nah, ada namanya identasi dan spasi yang tepat. Style identasi yang konsisten buat program rapi dan mudah dibaca, didebug dan dimaintain. Kalau contohnya seperti ini, misalnya sistem out println 3+4x4, ini terlalu rapat, bad style yang buruk. Kalau misalnya contohnya seperti ini, nah, ada ya. Tapi kalau dicetak dengan sistem print out 3 spasi tambah spasi 4 spasi kali spasi 4, nah ini good style atau lebih bisa dipahami, maksudnya lebih rapi lah dalam segi program atau mudah dibaca. Block style ini yang pertama ada next line style. Nah, dia setelah kelas kurung buka untuk kelasnya, dia di enter 1 kali. Nah, kalau end of line style dia tetap dilanjutan, jadi kurung bukanya ditaruh di akhir dari kelas seperti ini ya, sama seperti ini. Jadi ya tergantung style masing-masing programmer mau yang mana. Kalau saya menggunakan endline style ya. Jadi nih, jadi kurung saya taruh di end. Ini namanya endline style.
tergantung masing-masing programmer menggunakan style yang mana, bebas, yang penting udah dipahami. Error atau kesalahan program. Ada 3 kesalahan dalam program dan kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama, syntax error. Itu kesalahan dari sintaks atau kesalahan penulisan program. Contohnya seperti ini. Nah, ini misalnya kurang 1. Nah, ini error. Sorry. Nah, misalnya ini. Nah, ini error, namanya syntax error. Ini program ini error. Kalau di running error. Running error. Ini namanya adalah syntax error. Dia kesalahan dalam program. Oke. Nah, yang kedua adalah runtime error. Kesalahan runtime. 3, logic error atau kesalahan logik. Kita bahas satu persatu. Nah, syntax error tadi, error dapat deteksi dari kompilan disebut syntax error atau compile error. Syntax error berupa kesalahan dalam buat kode seperti salah ketik, kurang tanda baca, atau muka kurung tanpa tutup kurung. Nah, misalnya kita lupa menutup dengan titik koma untuk di komentar pertama. Nah, ini akan error. Ini ada syntax error. Atau misalnya metodenya kita nggak tutup. Nah, ini juga error. Kita lupa nutup karena setiap metode ditutup dan dibuka dengan kurung. Kita syntax error. Itu adalah contoh syntax error, kesalahan program, penulisan program. Yang kedua adalah runtime error. Error menyebabkan program terminal secara tidak normal. Contoh pembagian dengan 0. Tadi, misalnya jumlah adalah nilai 1 dibagi ya. Tadi dibagi nilai 2. Nah, tapi nilai satunya kita coba nilai 2 nya kita coba 0. Kita running file dulu. Kita run file. Oke, masukkan angka 1. Kita masukkan di sini angka 1. Nah, masukkan angka 2 nya adalah 0. Tuh. Exception statement Java lang arithmetic exception by 0. Nah, ini artinya adalah runtime error. Nah, seperti ini. Ini adalah runtime error ya. Jadi pembagian dengan 0. Gak bisa kan? Bilangan apapun dibagi dengan 0. Itu contoh runtime error. Next, logic error. Error terjadi ketika program tidak dapat menjalankan sesuai cara. Contohnya ini. Kita akan kita akan menghitung konversi dari Celsius ke Fahrenheit. Misalnya Celsius 35 itu adalah 67 derajat Fahrenheit. Tapi hasil dari Fahrenheit 67 adalah salah, seharusnya adalah 95. Dalam cara pembagian dengan integer 95 adalah 1. Jadi secara program itu nggak ada yang salah, tapi hasilnya salah. Itu adalah contoh dari logic error. Secara logika salah. Misalnya kita menghitung luas lingkaran. Luas lingkaran adalah rumusnya adalah PR kuadrat. Tapi karena rumusnya salah, jadi hasilnya salah. Secara program nggak salah, tapi hasilnya salah. Secara program itu hasilnya harusnya PR kuadrat rumusnya, tapi karena kita rumusnya PR, jadi hasilnya salah. Itu logik. Secara logika itu salah. Secara penulisan program benar, nggak ada yang salah. Bisa di running, programnya jalan, tapi hasilnya salah. Itu adalah contoh logic error. Nah, kesalahan umum untuk program pemula biasanya seperti ini. Public class welcome. Ini harus ditutup dengan kurung kurawal tutup, tapi biasanya kurang. Setelah ditutup. Terus yang kedua misalnya ini lupa kasih tanda titik koma. Nah, seperti ini misalnya kurang tanda titik 2. Yang terakhir nih misalnya Java bersifat case sensitive ya. Main seharusnya main. Misalnya ini
ini mainnya ini harusnya kecil, pakai M kecil, tapi tulis pakai M gede. Nah, stringnya ini harusnya S-nya gede, tapi ditulis dengan S kecil, jadi kebalik-balik. Oke, pertemuan untuk OOP 1 modul 2 sudah cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan komen, nanti akan saya balas jika ada pertanyaan. Oke, sampai ketemu di pertemuan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.